secara online dikarenakan cuaca yang kurang mendukung dan juga mungkin masalah kesehatan yang sepertinya banyak yang sedang flu atau batuk, termasuk saya hari ini. Bentar, saya atur 125 deh. Oh, salah. Ya, lagi. Ya. Oke, hari ini pembahasan kita adalah tentang notifikasi. Untuk notifikasi sendiri ada dua pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang bagaimana caranya kita menampilkan notifikasi, membuat dan menampilkan notifikasi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya agar notifikasi itu bisa tampil seperti tanpa harus cara manual ya. Kalau sekarang kita akan nampilkan notifikasi dengan cara manual dulu, tapi minggu depan kita akan uh, tampilkan notifikasinya itu secara otomatis. Jadi ketika ada pesan, terjadi sesuatu di server, dia akan mengirimkan notifikasi ke HP atau aplikasi kita. Hmm. Seperti biasa, referensi yang akan saya gunakan adalah di sini ya, developerandroid.com, notification. Kalau Anda mau cek projectnya nanti atau kodenya bisa cek di sana. Iya, ngeheng. Ada dia satu lagi, sebentar. Ribet juga kalau online ya. Ini chat. Chatnya tadi. Terlalu banyak window. Sebentar. Oke. Oke, kita akan bikin sebuah project dulu, project kosong. Pak, boleh di-record, Pak. Record. Recording in progress. Terima kasih, Pak. Apa tadi ya? Siapa sih tadi mengganggu konsentrasi saya? Ya, notifikasi. Kenapa notifikasi ini perlu menjadi pembahasan sendiri? Karena ini akan menambah engagement atau apa namanya? Engagement itu penggunaan aplikasi kita. Orang akan lebih
lebih tertarik menggunakan aplikasi yang ada notifikasinya. Contoh saja misalkan, ini sekarang lagi marak nih di jurusan yang daftar seminar. Daftar seminar di jurusan tuh kan, di departemen tuh kan pakai aplikasi yang namanya Sentral. Dan itu tidak ada notifikasinya. Jadi kalau ada yang daftar, saya nggak tahu ada yang daftar atau tidak. Artinya, dan saya tidak akan memfollow up kalau seandainya saya tidak tahu ada yang daftar seminar. Itu salah satu kendala kenapa bukan. Salah satu manfaat kenapa notifikasi itu penting. Notifikasi juga sifatnya real time. Jadi ketika terjadi sesuatu dia akan langsung memberitahu sehingga si pengguna nanti akan langsung mendapatkan informasi secara real time terhadap suatu kejadian. Ini tentu akan lebih memudahkan ketimbang si pengguna uh, harus ngecek secara manual ke dalam sistem untuk melihat apakah uh, terjadi sesuatu atau tidak. Gitu. Nah, makanya notifikasi itu menjadi penting dalam sebuah aplikasi. Bukan cuma sih. Salah satu kekurangan notifikasi inilah karena membuat notifikasi itu mudah ya. Sehingga notifikasi itu di aplikasi itu sangat banyak ya. Misalkan kalau di HP saya itu notifikasinya banyak sekali. Dari yang Xiaomi-nya ada, dari itu ya. Kayak karena murah ya, ketimbang memberitahunya menggunakan SMS. Kalau menggunakan SMS, dulu ya sebelum notifikasi itu ada, pemberitahuan real time itu dilakukan melalui SMS. Ya. SMS. Dan penggunaan SMS tentu akan berbiaya ya, memakan biaya dan biayanya pun tidak sedikit. Satu SMS dahulu itu harganya itu Rp350. Kalau sekarang mungkin ya lebih murah lah. Kalau dulu tuh 350. Kalau SMS premium itu bahkan ada yang 550. Contoh juga SMS banking sekarang masih ada ya. Itu ketika kita menerima SMS itu biayanya dibebankan si pengguna. Misalkan Bank Nagari ya. Saya nggak tahu mungkin ada di antara Anda yang pakai banknya Bank Nagari, kemudian mengaktifkan SMS bankingnya. Setiap Anda menerima SMS dari Bank Nagari, maka pulsa Anda dipotong. Ya, pulsanya dipotong. Tapi kalau seandainya, yang lucunya kayak gini, kalau seandainya pulsa kita tidak cukup, kita tetap terima SMS. Cuma terima SMS isinya pulsa nggak cukup nih. Ya, pelit juga sih, kenapa nggak sekalian aja tuh terima SMS juga. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Penggunaan SMS itu sebagai pengganti sarana untuk memberikan informasi atau menotifikasi si pengguna itu lebih mahal ketimbang menggunakan notifikasi dari aplikasi. Ya, namun semenjak munculnya push notification ini, maka penggunaan SMS mulai dihilangkan. Orang membuat notifikasi itu dengan menggunakan melalui aplikasi. Sehingga kalau seandainya kalau kita terima WhatsApp, kita akan terima notifikasi memberitahu bahwa kita dapat pesan baru. Ya. Nah, pertemuan kita hari ini kita akan membuat notifikasi pada aplikasi Android. Untuk demonya saya akan gunakan satu project kosong saja. Saya beri nama projectnya My Notification. Nah, bentar. Saya lihat contekan dulu ya. Try google.com. Oke, ini project kosong.
Nah, untuk menampilkan notifikasi di dalam sebuah project Android kita, masih loading ya. Yang kita perlu lakukan adalah beberapa step berikut ini. Yang pertama itu kita perlu, ya apa itu notifikasi mungkin tidak perlu dijelaskan lagi ya. Ini adalah notifikasi, Anda sudah sering lihat di HP Anda, sudah sering bermunculan itu notifikasi. Nah, untuk membuat notifikasi, yang perlu kita lakukan ada 5 step. Ini notifikasi secara manual ya. Besok kita akan bahas, minggu depan kita akan bahas bagaimana menampilkan notifikasi secara real time. Yang pertama, kita perlu mendapatkan objek notification manager. Nah, objek notification manager ini adalah objek yang berguna untuk mengelola notifikasi yang ada di Android kita. Kita perlu buat itu. Kemudian yang kedua, ya, kita mempersiapkan channel notifikasi. Ya, notifikasi yang ada di dalam aplikasi Android itu bisa dikategorikan dalam beberapa kategori. Nah, ini dalam satu aplikasi ya, misalkan di WhatsApp. Di WhatsApp itu, nah kalau WhatsApp paling cuma pesan doang ya, nggak ada notifikasi yang lain. Misalkan di aplikasi, misalkan kalau Anda pernah punya aplikasi seperti Living Mandiri atau mungkin Babe, mungkin berita-berita kayak gitu. Nah, ada notifikasi yang sifatnya pemberitahuan, ada berita. Kemudian ada yang sifatnya pemberitahuan update produk ya. Ada yang sifatnya ke konten, ada yang sifatnya ke update produk. Nah, itu notifikasi tersebut bisa dikategorikan dalam kategori-kategori tertentu. Nah, kategori ini disebut dengan channel oleh Android ya. Jadi kita bisa mengkategorikan notifikasi-notifikasi kita di dalam aplikasi kita dengan nama channel ya. Jadi channelnya hanyalah sebagai kategorian lah. Kenapa kita perlu dikategorikan? Karena nanti ada notifikasi yang sifatnya urgent, jadi harus ditampilkan. Ada yang sifatnya mungkin tidak terlalu penting, boleh dihapus, dan ada yang mungkin nggak penting banget. Ya. Ada kepentingannya, tingkat kepentingan dari notifikasi tersebut. Dan di HP kita bisa mengatur level up notifikasi mana yang akan kita tampilkan. Ya, ini channel. Kemudian yang kedua, yang berikutnya kita mempersiapkan objek notification builder. Objek yang digunakan untuk membuat notifikasi. Saya nggak tahu kenapa Android itu suka kayak gitu ya. Jadi kalau kita mau bikin sesuatu, bikin dulu buildernya gitu. Sama kayak di retrofit kalau kita mau bikin retrofit, kita bikin dulu retrofit buildernya. Di notifikasi juga seperti itu. Ya. Nah, setelah kita buat buildernya, baru kita buat notifikasinya. Notifikasinya ini bisa kita kostumisasi ya. Jadi notifikasi itu pun ada banyak jenisnya. Kita bisa kostumisasi ikonnya, kita bisa kostumisasi tulisan teks yang di sini, kita juga bisa kostumisasi apakah dia akan menampilkan gambar atau tidak ya. Kalau di WA kan mungkin Anda sering lihat tuh ada notifikasinya itu yang menampilkan fotonya sekalian. Kemudian di WA itu kalau Anda lihat notifikasinya kita bisa juga balas langsung. Ada tombol reply di situ. Ya. Jadi kalau kita klik, kita nggak perlu buka WA-nya, kita bisa langsung balas chatnya itu via notifikasi. Ada juga kita bisa nambahkan tombol-tombol yang lain. Ya. Nah itu kita lakukan ketika kita membuat notifikasi. Setelah itu baru kita tampilkan notifikasinya. Oh ya, satu lagi, untuk channel ini dia mulai berlaku mulai Android versi berapa ya? Saya lupa. Jadi tidak semua versi Android ya. Ini hanya untuk Android versi yang agak baruan. Kalau versi lama dia tidak menggunakan channel sama sekali. Jadi kita perlu memisahkan ya, kode kita. Ini kode untuk Android versi lama, ini kode untuk Android versi baru. Ya, jadi harus kita buat 2 buah kodenya.
Karena kalau seandainya kita berlakukan sama, nanti akan error. Nah, untuk mendapatkan objek notification manager, kita bisa panggil dengan menggunakan statement seperti ini. Notification manager compat, notification manager sama dengan notification manager compat from this. Atau bisa juga kita menggunakan get system service. Kita dapatkan notification manajernya dari sistem service-nya. Ya, untuk membuat notification manager cuma seperti ini saja. Kemudian untuk channel. Nah, untuk channel itu, mulai level 8 adanya. Jadi channel notifikasi itu, channel atau kanal ya, kanal notifikasi itu baru diperkenalkan oleh Google atau oleh Android semenjak Android versi 8. Artinya versi-versi yang sebelum itu tidak mengenal kanal atau channel pada notifikasinya. Ya. Makanya ketika kita membuat channel atau kanal itu, maka kita perlu mengecek dulu ya. Ini Android yang menjalankan aplikasi kita ini Android versi berapa? Apakah versi O atau Android versi 8 dan lebih baru atau jangan-jangan versi yang lebih lawas atau lebih lama. Kalau seandainya Androidnya versi O atau yang lebih baru, baru kita buatkan channelnya. Kalau seandainya tidak, ya kita tidak perlu buatkan channelnya. Ya. Kemudian di dalam channel ini juga kita tentukan tingkat importance-nya atau importance levelnya, tingkat penting seberapa penting sih channel ini ya. Misalkan kalau seandainya promo ya mungkin nggak terlalu penting, ini default ya. Atau kalau seandainya ini tingkat kepentingannya itu ada high, default, low, min. Jadi kalau seandainya di Android versi 8 pakai tingkat importance, kalau di Android versi yang sebelumnya pakai priority. Tapi posisinya bukan, kita tidak menetapkan priority ini di channel ya. Ini untuk Android versi sebelumnya. Tapi kita tempatkan di mana ya? Bukan di channel, tapi di tempat yang lain. Kalau salah di notification, di notifikasinya, di notifikasinya. Saya coba jalankan dulu emulator ya, biar nanti nggak nunggu lama. Tumben cepet. Saya close lagi. Ya, salam. Nah, biarin aja. Nah, kalau di HP Xiaomi itu Anda bisa lihat channelnya itu di sini nih. Jadi Anda bisa tekan tahan notifikasi Anda. Kabel data saya nggak ada. Gimana caranya? Kabel data saya tidak. Bentar, saya ambil kabel data dulu ya.
Oke, kembali ke sini. Jadi kita buat channel-nya, kita beri channel ID, channel ini cuma angka biasa aja. Kemudian nama channel-nya apa, kemudian tingkat importance-nya. Beda tingkat importance nanti beda perlakuan Android-nya ya. Kalau seandainya kita lakukan, saya lupa ya, tapi jadi kalau importance gini, jadi importance high itu dia akan ditampilkan. Cuma saya lupa dalam kondisi apa dia tetap tampil gitu. Sementara kalau default, kalau misalkan kita silent atau mungkin kita apakan, dia 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 nggak nampil. Nah inilah kira-kira ya user visibility-nya. Jadi kalau seandainya importance-nya high, dia membuat suara dan juga menampilkan notifikasi di depan, di layar. Kalau high, dia cuma buat suara, notifikasinya nggak kelihatan. Tapi kalau bisa kita lihat kan di drawer kita ya, kita tarik ke bawah baru nanti muncul. Kalau medium no sound, kemudian kalau low itu no sound dan tidak muncul di status bar. Jadi datang gitu aja gitu. Cuma pernah saya coba, saya nggak dapat nih informasi, nggak ketemu bedanya ya antara high dengan ini dengan urgent. Mungkin saya salah coding waktu itu. Oke, terus kemudian setelah kita buat channelnya, maka setelah itu baru kita buat objek notifikasinya. Objek notifikasinya itu kita buat dengan menggunakan, kita buat buildernya dulu. Ya, buildernya. Kita buat buildernya dengan menggunakan notification compact builder ya. New notification compact builder, this channel ID. Ya. Kemudian di sini kita atur juga ikonnya apa, kita bisa kita atur ikonnya, kemudian konten judulnya, kemudian teksnya apa. Ya, kalau icon nanti munculnya di sini. Kemudian kalau seandainya ini nama aplikasinya. Kemudian ini titelnya, kemudian teksnya. Mungkin agak beda-beda ya, tergantung versi Android-nya. Oke. Kemudian setelah itu kita tampilkan. Nah, untuk menampilkannya ini kita menggunakan notification manager. Oh, ini belum selesai ininya, tutorial saya. Oke, kita akan coba buat sebuah notifikasi yang akan kita tampilkan secara manual, jadi bukan secara online ya. Kalau realnya, notifikasi itu muncul ketika ada pemberitahuan dari server. Ya, kalau sekarang kita belum punya server, dan servernya pun bukan dari server ini ya, tapi dari Google langsung. Besok kita akan bahas. Dan untuk bisa seperti itu, kita harus menggunakan komponen Android berikutnya, yaitu service. Nah, untuk hari ini kita hanya akan bahas membuat notifikasi secara manual. Kita minimize dulu. Oh, kecil sekali. Kita akan buat sebuah tombol di sini. Tombolnya ada di tengah. Show teksnya. Show up. Kok nggak berubah dia?
show notification. Oke. Nah, rencana kita sekarang ketika ini diklik, dia akan menampilkan notifikasi. Kita langsung ke kode aja dulu. Saya akan buat di sini private button import button show ya. Nah, saya di sini akan gunakan Find My ID aja ya. Seharusnya pakai binding bagusnya. Cuma button show find view by ID add ID button show. Oke. Tidak punya button show katanya. Ada tuh. Oh, sudah. Nah, sekarang kita buat button show set on click listener, new view on click listener. Kita buat toast ya dulu. Toast test. Emulator. Mari kita coba jalankan. Run. Ya, sementara ada jalan, kita main-main dulu. Ya, saya taruh di show. Oke, toastnya udah muncul. Ini notifikasi ya, notifikasi. Nah, ini macam-macam notifikasi. Kalau di sini ada yang bentuknya seperti ini. Ini Android-nya versi baru sih. Ini mungkin agak beda. Kalau Anda mungkin agak beda lagi. Mari kita manage notifikasinya. Salah. Ini kanalnya ya. Kanalnya setup portal nama kanalnya. Kalau yang lain lagi, misalkan yang ini di silent. Kanalnya itu ada alert, ada essential. Ini untuk Android versi baru ya. Kalau seandainya Anda versi Android, Anda versi O, yang lebih kecil dari O, maka nggak akan muncul. Oke, next kita akan buat notifikasi. Nah, untuk notifikasi yang perlu kita buat pertama sekali itu adalah get notification manager. Mungkin sebaiknya saya gunakan patokan ke sini aja ya. Jadi kalau Anda mau coba nanti bisa copy paste dari developer Android ini. Kita ambil ini saya share di WA ya. WA-nya sudah saya tutup.
Notification. Kita akan create a notification. Ini kayaknya baru deh. Dulu untuk bikin notifikasi itu nggak ada permissionan. Android 13. Emulator saya pakai Android 13 kalau tidak salah. Ya, untuk Android 13 ini sepertinya baru ya, saya nggak tahu juga. Notifikasi itu perlu permission. Kalau dulu sih nggak ada. Android versi 12 ke bawah itu nggak ada. Nggak ada notifikasi. Nggak ada permission, jadi kita bisa langsung pakai. Sebentar, ini emulator saya Android-nya versi 12. Nggak jadilah, biarin aja. Kayaknya kita nggak perlu permission. Kita langsung klik aja. Kita butuh bentar ya, kok kayak baru ya? Enggak. Katanya sih di sini pakai ini dulu ya, pakai tambahkan dulu dependensinya. Saya nggak tahu, dulu tuh nggak pernah saya nambah-nambahin dependensi. Coba kita nggak pakai dependensi dulu. So you're using other you may have access to notification compact. Itu recognize dependency shown above. Mari kita lihat di dependensi kita. Rasanya seharusnya sudah ada. Oh, nggak ada ya. Saya ingin coba nggak pakai itu dulu, yang nggak pakai dependensi. Karena dulu-dulu sih nggak ada pakai kayak gini. Kita create basic notification. Untuk kita bikin dulu buildernya. Copy. Nah, ini channel ID-nya belum ada. Kita bikin channel dulu deh. Channel ID. Channel. Mana dia bikin channelnya? Bikin channel. Kayaknya ada tadi di sini deh. Saya nggak ngoding langsung ya. Saya copy paste aja. Kayaknya mungkin Anda lebih suka kayak gitu juga ketimbang saya ngoding terus Anda lihat apa yang saya coding. Kayaknya Anda lebih suka Anda lihat apa yang saya copy paste untuk nanti Anda tiru mana yang akan Anda copy paste. Channel. Loh, kok nggak ada? Oh, ini dia. Kita pakai Java, copy, paste. Bikin channel dulu. Nah, channel ini hanya berlaku untuk channel hanya berlaku untuk Android versi O ke atas. Ini kenapa? Ini buang dulu. Sebentar ya. Saya copy ini. Ini saya copy method ya. Method, copy. Saya buang keterangan ini biar simple. Oke. Ini notification manager kayaknya di sini saya buat property notification manager, private notification manager.
Notification Manager. Oke. Tadi step yang pertama kita ambil dulu Notification Manager. Saya ambil dari sini aja langsung. Kodenya. Jadi pertama sekali itu, ini nggak perlu lagi. Kenapa ini merah ya? Oh. Ini hanya bisa kalau di versi M ke atas. Oke, kalau gitu kita pakai yang compact-nya. Kalau yang compact, kita pakai bentar tutorial tadi. Apa nggak hafal ya? Nggak. Makanya project. Notification aja compact from this. Oke. Nah, kita sudah punya notification manager, kemudian kita buat channelnya. Ini kita import saja. Enter, import. Kemudian ini kita ganti nama channelnya apa. Nama channelnya contoh notifikasi. Kemudian get string ini kita juga ganti. Ini hanya channel untuk contoh navigasi, notifikasi. Importance-nya kita ambil importance default. Kalau mau ganti bisa ke importance high. Kemudian kita import notification channel. Kemudian channel ID. Nah, channel ID kita belum punya. Channel ID itu cuma angka string-nya. Kasih aja nama terserah. Tes kanal. Dah, sampai di sini kita berhasil membuat notification channel. Oke, kita sudah buat notification manager. Ambil notification manager. Kemudian yang kedua, buat channel. Terus yang ketiga, kita bikin builder dan sekaligus notifikasinya. Oke, saya copy yang ini aja. Saya paste di sini. Notification compact import. Kemudian this channel ID. Seharusnya konteks, oh ya, this, sorry. Ini nama activity tadi, main activity ya. This. Kemudian channel ID-nya tadi sudah kita registrasikan ketika kita membuat channel. Dah. Selanjutnya kita tinggal konfigurasi ini. Icon yang akan kita gunakan, kita nggak punya icon. Drawable. Itu aja deh.
Karena kita cuma icon ini yang kita punya. Atau kalau Anda mau bikin, ya bikin icon sendiri. New vector asset. Saya buat icon sendiri, misalkan notif, warning. Bahkannya saya ganti nama deh. Biar aja lah. Ganti. IC baseline warning 24. Teksnya, title-nya apa? Tes saja. Kontennya ini hanya contoh notifikasi saja. Sudah, itu. Nah, setelah itu baru kita tampilkan notifikasinya. Ini notification compile priority default. Ini kalau kita ya ingat perlu set priority-nya kalau seandainya nanti aplikasi kita dijalankan di Android versi yang lebih rendah dari versi 8. Karena kalau seandainya versi 8 ke atas ini nggak perlu sih. Ini nggak perlu yang set priority. Tapi karena di versi 7 ke bawah itu tidak ada importance levelnya, maka kita mengatur importance levelnya dengan menggunakan priority. Oke, saya lupa. Tadi kita sudah buat channel ininya ya. Kita create 2B buat channel notifikasi. Oke, setelah kita buat buildernya, next. Oke, kita juga bisa atur stylenya. Kalau seandainya Anda butuh yang notifikasi yang besar atau mungkin yang menampilkan gambar. Kemudian kita tampilkan notifikasinya. Ambil bagian show notification. Di sini kita tadi sudah ambil notification manajernya. Kita notify. Notification manager, notify, ID-nya ini adalah ID notifikasi kita ya. Ini terserah Anda mau pakai ID berapa. Tapi kalau tidak salah ya, kalau seandainya kita menampilkan 2 notifikasi dengan ID yang sama, yang muncul kalau nggak salah cuma 1 deh. Di sini saya buat aja ID-nya 1, 1. Integer ya ID-nya itu. Kemudian setelah itu kita tampilkan di sini kita berikan objek notifikasi yang akan kita tampilkan. Build. Atau kalau Anda agak. Jadi kita cuma pakai ini aja ya. Build. Oke, sampai di sini kita sudah menampilkan notifikasi. Mari kita coba cek. Show notification. Nah, ini ada notifikasi yang muncul. Ya. Ini contoh notifikasi saja. Saya pencet lagi. Nah, yang muncul tetap 1 aja ya. Ini karena ID-nya 1. ID-nya sama. Ya, notifikasi pertama dengan notifikasi yang kedua.
Kalau ID-nya berbeda, maka notifikasinya akan muncul dua. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Kalau tidak, kita lanjutkan. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya akan review lagi. Jadi untuk menampilkan notifikasi, yang pertama kita ambil notification manager-nya. Kalau di tutorial ini notification manager-nya, ya kenapa saya sendirikan ini? Karena notification manager-nya akan dipakai berkali-kali ya. Pertama di sini ketika kita menampilkan notifikasi, terus yang kedua ketika kita membuat channel. Makanya saya jadikan dia properti. Karena kalau tidak, maka ya kita akan gunakan seperti kode ini. Kita ngambil notification manager itu dua kali. Yang pertama ketika kita menampilkan, terus yang kedua ketika kita bikin channel. Dan untuk mendapatkan notification manager itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan get system service, tapi ini hanya bisa digunakan untuk Android versi M ke atas. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan notification compat. Nah, saya pakai notification manager compat ya. Ini bisa dipakai di seluruh versi Android. Berikutnya, setelah kita membuat notification manager, kita buat dulu channelnya. Kita daftarkan, sebenarnya bukan buat ya, kita daftarkan channel kita. Nah, untuk mendaftarkan channel ini, kita perlu lakukan pengecekan Android versi berapa, karena channel ini hanya ada di Android versi O ke atas. Kita perlu nama channelnya, kemudian deskripsi channelnya, kemudian tingkat importance-nya. Ya, kita buat notification channel dengan menggunakan objek atau kelas notification channel. Jangan lupa sediakan channel ID-nya. Nah, ya kita buat notification channel-nya, kita tambahkan notification, kita daftarkan ya notification channel kita ke notification manager. Ini sebenarnya bisa disederhanakan ya, channel ID. Contoh notifikasi ya. Kita coba dulu. Nah, ini nama kanalnya, other ya. Contoh notifikasi. Nama kanal contoh notifikasi. Deskripsinya nggak kelihatan. Oke, nah setelah kita buat channel, saya buatnya di dalam sebuah method. Setelah itu kita buat buildernya. Builder. Kalau di step yang saya sampaikan tadi, kita buat builder atau objek yang akan kita gunakan untuk membuat notifikasi. Kalau yang tadi saya sampaikan di sini, step 3 adalah membuat notifikasi. Kalau di sini enggak sih, step 3 dan step 4 step 4 dan 5 saya gabungkan menjadi satu statement. Ini membuat objek notifikasinya, ini untuk menampilkannya. Kalau mau dipisah sih bisa juga. Ya, pertama kita buat dulu, saya lupa. Jadi kita buat dulu objek notification. Kita buat dulu objek notifikasinya, kemudian objek itu kita gunakan di notification manager. Notification. Sama sih hasilnya. Cuma saya hanya memisah-misahkan saja.
Ini juga bisa diperpendek ya kalau seandainya Anda ingin lebih pendek lagi, misalkan name-nya langsung dibuat di sini. Nama channelnya adalah kanal contoh. Kemudian importance-nya tadi importance default. Importance default. Saya set high sekarang. Ini nggak perlu, ini nggak perlu. Deskripsinya ya juga bisa kita tambahkan langsung di sini. Untuk contoh notifikasi. Ini nggak perlu. Show notification. Ini yang saya bilang tadi, saya nggak, ini kan importance-nya high ya, tadi default, tapi efeknya sama saja. Saya nggak tahu di mana salahnya. Tapi katanya ya seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ada yang mau didiskusikan, silakan. Biasanya ketika kita mendapatkan notifikasi seperti ini, kita bisa klik notifikasinya. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau sekarang kita klik nggak bisa. Nah, biasanya kita bisa klik, dan ketika kita klik, kita dibawa ke activity tertentu. Ya, activity tertentu. Nah, itu namanya adalah pending intent. Ya, pending intent. Kita cari di sini pending intent. Add action button. Ya, pending intent. Jadi kita bisa tambahkan, diklik itu artinya action. Kita menambahkan aksi pada notifikasi kita. Ya. Aksi apa yang akan dilakukan ya tergantung dari pending intent tersebut. Jadi pending intent itu adalah intent seperti biasa, tapi di pending jalannya gitu. Jadi kita sudah buatkan dulu intentnya, tapi nggak langsung kita eksekusi. Tapi nanti ketika activity ini diklik, itu pending intent. Kita cari yang activity deh. Kok nggak ada ya? Ya ini aja deh. Pending intent. Nah, ini dia. Start an activity from a notification. Kalau kita akan memanggil sebuah activity ke dalam melalui notifikasi ini, kita bisa gunakan pending intent ini. Bentar saya coba cek dulu. Yang ini deh, copy paste aja.
Copy paste. Kita tambahkan di sini. Intent. Kita pakai main activity aja. Kelas. Mau. Oh, this main activity. Ini ceritanya dia memanggil dirinya sendiri ya. Saya nggak tahu nih akan bisa atau tidak ya. Karena saya malas bikin activity baru. Copy. Pending intent. Pass tag builder. Sorry. Main activity this. Saya hapus komennya dulu. Oke. Nah, di sini kita tambahkan set action. Set action. Set action. Kenapa nggak ada? Set action. Add action ya. Add action. Result pending intent. Kenapa? Set content intent. Set content intent. Kok beda ya? Oh iya sebentar. Add action button. Oh, kita coba dulu deh. Ini udah ya. Saya close yang ini dulu. Nah, kita dibawa lagi ke activity ini. Clear. Coba jalankan lagi. Mana dia ini? Kita buat notifikasinya. Sehingga notifikasinya muncul. Ada di sini notifikasinya. Kemudian, nah ini kita tutup aplikasinya. Notifikasinya kan masih ada di sini ya. Terus kalau kita klik lagi, klik ini, maka kita akan dibawa ke intent yang tadi kita buat. Yang ini tadi. Oke. Itu cara yang pertama, kita menggunakan set content intent. Cara yang kedua, bisa juga kita tambahkan tombol di sini, di bawahnya. Kayak ini kan ada tombol nih, finish setup. Tap to finish. Nah, kita juga bisa tambahkan tombol di bawah ini, sehingga itu bisa kita klik, yang bawa kita ke activity utama. Nah, untuk menambahkan tombol, kita gunakan yang namanya add action tadi. Add action. Actionnya itu
icon yang akan kita gunakan untuk tombolnya apa? Kita gunakan yang ada saja, warning tadi. Kemudian teksnya lihat, kemudian kita beri pending intent-nya. Besok pending intent. Coba kita run lagi. Show notification. Nah, sekarang ada tombol lihat di sini. Tombol lihat. Ini kalau kita klik, nah kita akan dibawa ke activity yang sama. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Nah, untuk project Anda harus membuat minimal 1 per orang notifikasi. Tapi notifikasi itu bukan notifikasi yang dikirim secara manual ya. Bukan dikirim secara manual, tapi notifikasi yang didapatkan nanti dari server. Kalau sekarang ini kan manual nih. Kita klik, muncul notifikasinya. Nah, itu manual. Tapi notifikasinya nanti adalah notifikasi yang sifatnya real time. Terjadi sesuatu di server, maka server akan mengirimkan pemberitahuan ke kita, dan itu direspon oleh aplikasi kita dengan menampilkan notifikasi. Untuk itu, kita butuh yang namanya service nanti. Ya, kan bisa jadi juga, misalkan kayak gini nih, aplikasi kita lebih ketutup, artinya kan lagi nggak jalan. Sementara server ngasih tahu nih ada notifikasi. Kalau ketutup kayak gini, kalau sekarang, maka ketika muncul notifikasi atau pemberitahuan dari server, maka aplikasi kita tidak akan bisa meresponnya dengan menampilkan notifikasi. Harus ada komponen di belakang layar yang berjalan dalam waktu walaupun si activity-nya ditutup. Nah, itu adalah service. Ya, jadi untuk menampilkan notifikasi, walaupun aplikasi dalam keadaan tertutup, itu kita menggunakan yang namanya service. Nah, untuk service sendiri akan kita bahas di minggu depan. Satu lagi, untuk menggunakan notifikasi seperti itu, kita membutuhkan account Google Developer Console. Developer. Jadi yang Anda butuhkan untuk project Anda adalah Developer Console Google. Console Developer Google.com. Anda perlu akun tersebut. Untuk satu tim cukup satu. Kenapa jadi begini? Google Cloud Console. Untuk satu tim cukup satu akun saja. Untuk kelompok satu akun saja. Apa ada di coding project ya? Anda akan bikin project sendiri nanti di sini, kemudian kita akan bikin service-nya. Itu minggu depan ya. Kalau sekarang kita fokus di notifikasinya terlebih dahulu. Sekarang, ya itu untuk notifikasi, selanjutnya tinggal kustomisasi aja sih sesuai selera Anda. Untuk kustomisasinya bisa Anda cek di developerandroid.com. Misalkan Anda ingin menambahkan replay button atau menambahkan progress bar kayak gini, kayak download itu. Misalkan PA Anda ada yang mengupload proposal misalkan, maka
dia bisa mengupload di belakang layar, tapi notifikasinya ada kayak gini. Itu contoh. Atau mungkin ada juga yang menampilkan notifikasi dalam bentuk yang berbeda. Misalkan notifikasi yang ukurannya jumbo ya. Notifikasi yang ukurannya jumbo. Gimana tadi ya? On ya. Expandable notification. Misalkan kita ingin yang pakai image besar. Yang pakai yang menampilkan gambar, biasanya di WA itu kan ada tuh notifikasi yang menampilkan gambar. Nah, kita bisa buat notifikasinya dengan mengatur stylenya kayak gini. Saya stylenya new notification complete big picture style. Kemudian kita harus sediakan gambar apa yang akan kita tampilkan. Atau Anda ingin buat notifikasi dengan menggunakan icon yang besar. Bisa juga. Kayak gini. Ini kalau kita jalankan maka jadinya akan kayak gini. Kalau kita klik nanti muncul gambarnya. Jadi ada dua opsi ya, big large iconnya. Satu, kemudian ini. Kemudian bisa juga kita menampilkan notifikasi dalam ukuran yang lebar kayak gini. Atau model-model notifikasi lainnya, saya juga nggak hafal seluruhnya, silakan Anda cek sendiri mana yang kira-kira cocok untuk kebutuhan Anda. Atau notifikasi yang kayak gini nih, yang biasanya dipakai untuk musiknya. Ya, itu semua notifikasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau untuk yang membuat notifikasi itu cuman di main activity aja atau di semua activity yang memerlukan notifikasi, Pak? Di semua activity yang memerlukan notifikasi. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau sekarang Anda buat aja dulu manual. Ya, mungkin Anda taruh semuanya di main, ya silahkan. Tapi besok itu dia akan ditempatkan di service loh. Sekarang tempatkan aja dulu di activity-nya masing-masing. Si A bikin punya activity ini buat di situ. Si B activity ini bikin di situ dulu activity-nya. Karena besok dia tidak di activity nanti posisinya, tapi di service ditaruhnya. Nah, service kita kan belum bahas. Kita belum bahas service. Dan ya dari sanalah activity-nya dipanggil nanti. Jadi bukan di activity sebenarnya. Dari service. Jadi untuk sekarang bikin aja dulu di activity masing-masing. Nanti digabung ke service yang dibuat. Push notification, Android, Google. Sayangnya push notification ini nggak ada ya. Di developer Android. Bukan. Ya nggak ada dan makanya carinya ke luar, ke sini. Jadi notifikasi yang akan kita buat di minggu depan itu adalah
push notification. Kalau notifikasi sekarang itu kan sifatnya manual ya. Jadi dia muncul ketika kita klik tombolnya. Tapi mau. Oh. Nggak ada ya. Nah, seharusnya notifikasi itu tidak melalui pencet tombol gitu. Artinya itu kan manual, orang yang mencet tombol baru nanti notifikasinya muncul. Seharusnya server yang membuat notifikasi muncul. Jadi server akan beritahu ada notifikasi. Nah, pemberitahuan tersebut itu diterima oleh service. Service kan dia berjalan terus di belakang layar, walaupun aplikasi kita ketutup. Nah, begitu service menerima notifikasi tersebut, pemberitahuan dari server, dia cek dulu pemberitahuan apa nih. Kalau pemberitahuannya berupa kategori tertentu, satu hal tertentu, maka dia akan tampilkan notifikasi yang seperti ini. Kalau begini, maka tampilkan notifikasi seperti itu. Ini tahun berapa ya? Oh ya, Anda kalau cari tutorial, cek tahunnya ya. Ini tahun 2014 nih bisa dibilang tidak bisa dipakai lagi. Cari yang tahun 2019 ke atas lah. Push notification Android. Ini kalau Anda mau cek ya gimana cara membuat push notification. Kenapa namanya push notification? Karena basis notifikasi itu adalah web. Web itu memiliki karakteristik request respon. Jadi di request dulu, baru diberikan respon. Nah, sementara notifikasi ini beda. Karena aplikasi kita tidak pernah merequest notifikasi. Enggak, dia cuma nunggu aja. Terus tiba-tiba dikasih aja notifikasi, padahal dia nggak minta. Nah, itu sebenarnya kenapa dia dinamakan push notification. Karena notifikasinya itu di-push, didorong dari server ke aplikasi mobile kita tanpa di-request terlebih dahulu oleh Android-nya. Ya. Jadi itu disebutnya kenapa dia disebut push notification. Notifikasinya itu didorong atau diberikan oleh server begitu saja tanpa di-request oleh si aplikasi mobile kita. Nah, kalau coba cari tutorial yang tahun 2020 atau mungkin 2022 ke atas. Karena kalau Anda cari yang versi lama, mungkin akan berbeda. Blog. Oh, ini bukan bikin notifikasinya. Coba yang ini deh, Gigs for Gigs. Ini saya juga bukan. Ini bikin notifikasi nih, bukan push-nya. Nah, tutorial ini mungkin bisa dipakai. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk notifikasi? Sebelum kita lanjut ke service.
Kalau tidak, saya rasa cukup untuk hari ini. Saya khawatir minggu depan mungkin terlalu banyak materinya. Oh ya, usahakan minggu depan itu Android Studio Anda sudah connect ke akun Google Developer Console-nya ya. Kalau saya udah connect. Kenapa? Karena kita akan menggunakan Firebase. Firebase inilah yang nanti yang akan kita minta untuk mengirimkan push notification. Firebase kita pakainya yang cloud messaging. Tampilannya kayak gini ya. Kita akan pakai yang Firebase Cloud Messaging. Cloud Messaging yang ini. Kita connect ke Firebase. Tapi itu besok aja deh. Oke, ada lagi? Kalau tidak, silahkan diselesaikan notifikasinya. Ingat, setiap orang bikin notifikasi sebanyak 1 notifikasi the project masing-masing. Kemudian notifikasi itu tidak, yang nanti tidak berupa manual. Misalkan gini, Anda kan projectnya tentang TA. Misalkan notifikasi, ini masih projectnya dan usernya mahasiswa. Mahasiswanya nanti mendapat notifikasi setelah dia mengupload proposal misalkan. Nah itu enggak, jangan yang seperti itu. Kenapa? Karena buat apa notifikasi? Kan dia sendiri yang upload ya. Tahulah dia sudah diupload atau belum. Berikan notifikasi untuk aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Misalkan proposalnya disetujui, maka dia dapat notifikasi. Terus yang kedua mungkin pembimbingnya sudah ditentukan atau mungkin pengujinya sudah ditentukan, beri notifikasi. Atau jadwal sidangnya sudah ditentukan. Atau mungkin nilainya sudah dientrikan. Bagi dosen misalkan ada mahasiswa yang meminta dia sebagai pembimbing. Nah, yang majukan kan mahasiswa, maka dia dapat notifikasi nanti. Jangan notifikasinya nanti kalau dosen dia menyetujui mahasiswa lain sebagai bimbingan dia, maka dia dapat notifikasi. Ya enggak dong, enggak perlu. Dia sendiri yang melakukan ya, dia tentu enggak perlu notifikasi, dia tentu sudah tahu. Jadi notifikasi yang Anda buat adalah notifikasi yang memberitahukan aktivitas yang sudah dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Nah, itu yang perlu dibuatkan notifikasinya. Buatkan masing-masing 1 per anggota kelompok. Jadi kalau seandainya minimal ya, 1 per anggota kelompok. Dan notifikasi yang Anda buat itu harus bisa diklik dan bisa menampilkan activity yang sesuai. Misalkan Anda dapat notifikasi, si user dapat notifikasi bahwa ini jadwal KP-nya sudah ditentukan. Jadi ketika dia klik notifikasinya, maka dia nanti akan dibawa ke activity yang menampilkan jadwal KP-nya. Ya, itu. Jadi bukan notifikasi yang diam begitu saja, tapi bisa berinteraksi antara pengguna dengan aplikasinya. Oke, ada lagi? Ya, ada lagi. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Kalau gitu saya akan ambil absen. Absennya yang pertama sudah dibilang formatnya pakai nama, NIM nama, agar saya mudah mengabsennya nanti. Pak, di mana ada kalian?
1. Nggak muncul deh. Oh. Susah. Tolong on cam. Farhan sama Dina. Bu Dina apa kabar? Faiz. Aulia di Safika Pohan, kenapa kameranya kayak gitu? Kalian semua di rumah ya, hari ini nggak ada kuliah di kampus? Ada nanti, Pak. Kalau ada ngapain kita online ya? Satu cuma, Pak. Yang offline, Pak. Tetap aja kan online, offline. Kuliah apa? MPSI, Pak. Oh, sama Pak Adi. Iya, Pak. Minta online kalian. Lagi dicoba, Pak. Mau sih. Ntar guys. Screen share saya masih aktif ya? Enggak ya? Oh iya. Halaman 1. Siapakah yang ada di halaman 1? Halaman 2. Yang ada yang nggak hidup ininya berarti nggak ada orangnya. Oke, terima kasih. Waktu kita sebenarnya masih banyak sih waktunya. Cuma silahkan Anda kerjakan notifikasinya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Recording stop.